Malam ke-31. Syahrazad kembali menuturkan ceritanya. Setelah para pamanku berangkat ke Mesir, aku memutuskan untuk menetap di Damaskus. Kusewa sebuah rumah yang cukup indah dengan ongkos sewa sebesar 2 dinar per bulan. Aku begitu menikmati kehidupanku saat itu. Setiap hari aku makan minum sekehendak hatiku, dan memang harta yang kumiliki lebih dari cukup untuk membiayai hidupku. Pada suatu hari ketika aku sedang duduk-duduk di depan pintu rumahku, datanglah seorang gadis yang mengenakan cadar dan pakaian yang sangat indah. Gadis itu masuk ke pekarangan rumahku dan memberi isyarat padaku. Segera aku persilahkan gadis itu masuk ke dalam rumahku. Setelah gadis itu sampai di dalam rumah, kubuka cadar yang menutupi wajahnya. Ternyata gadis yang mendatangiku itu memang cantik. Lalu kuminta gadis itu duduk di meja makan dan kuhidangkan bermacam-macam makanan serta buah-buahan yang lezat. Setelah kenyang, aku mengajaknya minum minuman keras sampai kami mabuk. Seharian kami bersendau gurau sampai malam tiba. Gadis itu tidur bersamaku sampai pagi datang. Keesokan harinya gadis itu mohon diri. Aku pun memberinya uang 10 dinar. Tetapi ia menolaknya seraya berkata, "Aku bukan pelacur. Aku takkan menerima imbalan apapun darimu. Tunggulah 3 hari lagi, aku akan datang ke sini lagi. Kuharap kau sudi menyambut kedatanganku lagi." Sambil menyerahkan uang 10 dinar yang diambilnya dari saku bajunya, gadis itu meninggalkan aku sendirian. Benar, 3 hari kemudian ketika hari hampir petang, gadis itu muncul lagi. Kali ini, ia mengenakan pakaian yang sangat indah. Lebih indah dibandingkan pakaian yang dikenakannya 3 hari yang lalu ketika ia pertama kali datang ke rumahku. Aku telah mempersiapkan segala sesuatunya. Kami pun menikmati hari itu dengan sukacita. Dan ketika malam tiba, kami melewatinya bersama hingga pagi datang. Keesokan harinya gadis itu kembali bersiap untuk pergi, dan seperti hari sebelumnya, ia memberiku uang 10 dinar sambil mengatakan bahwa ia akan datang lagi 3 hari lagi. 3 hari berlalu dan sesuai janjinya, gadis itu kembali datang ke rumahku. Kali ini dia datang dengan mengenakan pakaian yang jauh lebih indah dari pakaian yang ia pernah kenakan pada 2 kali perjumpaan sebelumnya. Setelah menghabiskan malam bersamaku seperti biasanya, tiba-tiba gadis itu bertanya padaku, "Apakah aku cantik?" "Tentu," jawabku tanpa ragu-ragu. "Apakah kau mengizinkan jika aku mengajak seorang gadis yang lebih cantik dan lebih muda dariku untuk kubawa ke sini?" "Gadis itu selalu memintaku untuk diajak menginap di rumahmu ini," katanya. Kemudian gadis itu memberiku uang 20 dinar seraya berkata, "Tambahlah makanan dan minuman yang akan kusediakan besok, karena kita akan kedatangan seorang teman lagi." Lalu gadis itu pun beranjak pergi meninggalkanku. Keesokan harinya ketika malam hampir tiba, gadis itu datang ke rumahku. Persis seperti apa yang dikatakannya kemarin. Kali ini dia datang bersama seorang gadis yang mengenakan cadar. Setelah masuk ke dalam rumah, kedua gadis itu melepaskan cadar yang mereka kenakan. Dan aku pun tertegun ketika melihat gadis yang kedua yang baru kali ini datang ke rumahku itu. Wajahnya cantik bagai bulan purnama, lebih cantik dari gadis yang pertama. Aku lalu menghidangkan makanan dan minuman untuk kami nikmati bersama. Kutuangkan anggur ke dalam gelas gadis kedua, sehingga gadis pertama yang kukenal lebih dulu tampak cemburu dan berbisik di telingaku, "Demi Tuhan, apakah menurutmu gadis cantik ini lebih cantik dariku?" "Tentu,"
Kujawab pertanyaannya tanpa ragu. Kalau begitu, akan kuminta dia untuk tidur bersamamu, kata gadis pertama. Baiklah, jawabku. Setelah selesai makan malam, kami langsung beranjak tidur. Aku tidur seranjang dengan gadis kedua, sedangkan gadis pertama membentangkan selimut untuk kami berdua. Kami tidur hingga pagi tiba. Pada keesokan harinya, ketika aku bangun dari tidurku, kulihat tanganku berlumuran darah. Aku segera bangkit untuk cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di luar rumah matahari tampak telah bersinar terang. Ku hampiri gadis kedua yang tidur bersamaku, dan ku tarik selimut yang menutupi tubuhnya. Bukan main terkejutnya aku ketika aku melihat tubuh gadis yang kedua yang semalam tidur bersamaku telah terpisah dengan kepalanya. Aku langsung menduga bahwa yang melakukan kekejaman ini tentu gadis pertama, karena didorong oleh api cemburu yang berkobar membara hatinya. Entah sudah berapa puluh kali aku berjalan mondar-mandir, tak tahu apa yang harus kulakukan. Akhirnya aku lepaskan pakaianku dan kugali sebuah lubang di dalam rumahku. Tubuh gadis kedua yang telah kaku itu kemudian kukuburkan di dalam lubang yang kugali itu. Dan setelah kutimbun dengan tanah, lubang itu kembali kututup dengan lempengan marmer seperti sedia kala. Dengan langkah gontai, aku menghampiri ranjangku. Di bawah bantal, kutemukan kalung yang dikenakan oleh gadis yang baru kukubur. Aku menangis. 2 hari 2 malam, aku tak melakukan apa-apa. Aku hanya menangis menyesali kematian gadis yang baru kukenal itu. Baru pada hari ketiga, aku berangkat ke tempat pemandian. Penampilanku telah berubah, dan aku juga sudah tidak memiliki uang sepeser pun. Karena tidak memiliki uang, akhirnya aku tergoda untuk menjual kalung milik gadis yang kedua yang kutemukan di bawah bantal. Aku pun berangkat ke pasar untuk menemui seorang maklar perhiasan. Setelah aku berjumpa dengan maklar itu, ia memintaku untuk menunggu sebentar. Karena pasar belum ramai sehingga dia kesulitan untuk menemukan pemilik kalung yang kujual. Setelah hari makin siang dan pasar semakin ramai, maklar itu mulai menawarkan kalung yang kubawa ke beberapa orang yang datang. Dan tanpa sepengetahuanku, ternyata si maklar itu berhasil menemukan orang yang akan membeli kalung yang kubawa dengan harga 2.000 dirham. Maklar itu menghampiriku dan berkata bahwa kalung yang kubawa adalah sebuah kalung tembaga yang dibuat oleh orang Eropa. Dan harganya hanya mencapai 1.000 dirham. Aku langsung menyetujui harga yang ditawarkannya itu. Aku berkata padanya, benar, kalung ini adalah milik istriku yang memang akan aku jual. Cepatlah kau ambil uangku yang 1.000 dirham itu. Malam berlalu, Syahrajat menghentikan cerita tentang kalung itu. Ya Imam al